Assalamualaikum. Bismillah wa billah. Hilang nama kepada air, hilang air kepada cahaya, hilang cahaya kepada rupa, hilang rupa pada tahu. Panakan dirimu padaku yang kelam ini. Kelam bukan karena gelap, terang bukan karena lampu. Maka di sinilah kita pahami, dia sudah nyata dan terang pada dirimu. Maka carilah dia di dalam terang dan nyata. Maka di sinilah kita pahami, satukan diriku, satukan diri kita dengan zatnya, penuhi dengan cahayanya. Nur datang, nur menghadang. Disitulah fana baqa billah. Maka Allah wujud ataupun ada. Di mana-mana apa yang terlihat, di mana-mana adalah wujud keberadaan Allah. Hakikat alam dan isinya atau semua yang terlihat oleh mata, hakikatnya adalah wujudnya Allah. Maka setiap detik detakan jantung menyebut namamu, setiap hembusan nafas melafazkan kalimat Hu Allah. Engkau selalu berperan dalam setiap gerak, diam, di saat menangis maupun tertawa. Tiada ruang di mana Allah tak hadir dalam semesta ini, bahkan di setiap tubuh manusia. Aku adalah harta yang tersembunyi, kekayaan yang tidak tertampung oleh bumi dan tidak pula oleh langit. Aku tidak di luar, aku tidak di dalam. Maka disinilah kita pahami bahwasanya kenal diri, kenallah Tuhannya. Sehingga di dalam kita memahami, dalam kita berguru, dalam kita menuntut ilmu, maka yang penting kepahaman, paham. Bahkan apapun yang diberikan oleh guru kita ataupun mursyid kita, jadikanlah pemberian dari guru kita itu, jadikanlah pemberian dari mursyid kita itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal. Maka jagalah sebaik-baiknya agar terjaga mahal dan berharganya itu. Seberapapun timbul ilmu, seberapapun tinggi ilmu kita, jika di depan guru kita tetap memposisikan kita selaku murid, maka disinilah seberapapun paham kita, seberapapun tinggi pemahaman kita, seberapapun paham ilmu kita, tinggi ilmu kita tentang mengenal diri, mengenal Allah, maka seketika kita di depan mursyid atau guru, posisikan kita sebagai murid. Itu salah satunya adab kita, agar kita semua tuan-tuan dan puan-puan memahami tata cara dalam menuntut ilmu. Maka di sinilah kita pahami, Tuhan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Bumi dan langit tidak bisa menjangkau zat. Yang bisa menjangkau zatku adalah hati orang mukmin. Maka tenangkan, lembutkan, tundukkan mata hati bisa mengenal Tuhan. Maka di sinilah kita pahami, ambillah perjalanan air. Air tetap berjalan kepada yang rendah, maka rendahkan hati kita, itulah kita bertasawuf. Maka saudara saudari yang dirahmati Allah, semuanya kiri kanan depan belakang zahir batin itu adalah pujaan hati. Sehingga dalam pujaan hati ini kita memahami semuanya pemilik cinta. Duhai pemilik cinta yang tak pernah lenyap, terus hadir setiap siang malam menemani kita. Jika kita harap surgamu, jika kita harap surganya, campakkanlah aku dari surga itu. Dan jika aku takut nerakanya, datangkanlah neraka itu kepada aku.
yang kuharapkan ridho, cinta, kasih-Nya. Oh Tuhan, apa Engkau bahagia bersamaku? Bimbing diri ini sesuai yang Engkau mau. La ilaha illallah. Saudara, saudari yang dirahmati Allah, sehingga kita memahami sesuai dengan kata-kata ahli hikmah, sesuai dengan kata musyrik kita, maka cinta sejati tidak harus berarti menyatu. Terkadang cinta sejati itu terpisah, namun dia bersatu. Perjuangan dalam membangun cinta kasih di kampung cinta, negeri cinta, itu ibaratkan esensi dari cinta yang nyata. Maka disinilah kita pahami bahwasanya kita dalam memahami satu sisi kenal diri, kenal Tuhan. Terutama sekali yang penting kita sadar, tahu kita tak tahu. Sadar, tahu kita bodoh. Sadar, tahu kita tak paham. Maka coba kita silik sedikit. Aku nyatanya Allah. Nyata. Maka kalau kita tak paham dalam memahami aku nyatanya Allah ini, kita akan pusing. Di sinilah kita pahami aku nyatanya Allah. Maka dialah yang awal dan yang akhir, dia yang zahir, yang batin, dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Awalu wal akhiru wal zahiru wal batin harajan zulumati ilan nur. Awal, akhir, zahir, batin, haraja ataupun irji ataupun ruja'ah ataupun rujuk. Arti rujuk pulang. Maka pulangnya manusia itu kepada nur, nur kembali kepada la ilaha illallah. Maka di sinilah kita pahami. Dia Allah yang zahir, jasad atau jasmani pada kita. Namanya Adam, alirannya aliran jasmani, dipanggil badan. Maka di sinilah kita pahami, itu dinamakan Abu al-Basar dan Abu al-Arwah, bapak tubuh dan bapak sekalian ruh. Dialah Allah yang batin, ruh atau rohani pada kita. Namanya Muhammad. Itulah aliran rohani, dipanggil diri. Diri aku. Yang tadi Adam, badan aku, diri aku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita memahami ini, ana Abu ar-Ruh wa Adam Abu al-Basar. Di sinilah saya bapak dari ruh dan Adam bapak dari jasad. Dialah ya Allah yang awal, dialah Allah yang akhir. Rahasia kepada kita namanya huzat semata-mata. Aliran diri di dalam dipanggil aku. Maka kita dudukkan, harus kita paham aku sini. Maka namanya huzat semata-mata, aliran diri di dalam dipanggil aku. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada nyata hanya Allah. La ilaha illallah, yang nyata itu aku. Aku nyatanya Allah. Itu pahaman dari tema yang kita bahas pada malam ini. Jadi di sini dah kita pahami sebagai secara garis besar atau sampel atau contohnya, adanya kita, bukti adanya Allah. Itulah nyatanya kita, nyata adanya Allah. Maka di sinilah kita pahami sesungguhnya Allah, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu kenalilah aku, tanpa aku tiada wujud aku. Maka dalam artinya ada musyrik kita mengatakan, apakah kamu menyembah yang ada atau menyembah yang tiada? Di sini harus kita pahami, menyembahkah yang adakah kita atau menyembah yang tiada? Ada yang menjawab menyembah yang ada, ada yang menjawab menyembah yang tiada. Maka
Aku berlindung di dalam diri aku. Diri aku terkandung di dalam badan aku. Rahasia terkandung di dalam rohani. Rohani terkandung di dalam jasmani. Allah terkandung di dalam Muhammad. Muhammad terkandung di dalam Adam. Rahasia zat Allah terkandung dalam ruh. Ruh terkandung dalam jasad. Maka di sinilah kita pahami. Ada dan tiada. Jalan datang, jalan pulang. Jasad mengandung ruh. Ruh mengandung rahasia zat Allah. Adam mengandung Muhammad. Muhammad mengandung Allah. Jasmani mengandung rohani. Rohani mengandung rahasia. Badanku mengandung diri aku. Laisalah aku pada dirimu. Maka seketika iblis, dia hanya memandang lumpur hina dan lumpur hitam saja di dalam Adam itu. Jasad Adam dia pandang. Lumpur hitam, bekas pijakanku. Lumpur hitam yang hina. Tetapi iblis itu tidak memandang ada apa sebenarnya dalam lumpur itu. Maka disinilah kita pahami. Perjalanan yang indah menuju Allah adalah dua metode saja. Iblis dan Muhammad. Maka iblis kalah di zat. Tetapi Muhammad menang di zat. Kenapa? Dia merasakan zat. Saudara-saudariku yang seiman dan seagama, mudah-mudahan kita paham semuanya dalam memahami ini. Rohani mengandung rahasia. Badanku mengandung diri aku mengandung aku. Jasad nyata adanya, ruh tidak nyata adanya. Allah di sebalik tidak nyata adanya. Allah wujud tetapi wujudnya tidak sama dengan makhluk. Allah wujud tetapi wujudnya di sebalik tidak nyata. Wujud Allah terzahir pada roh tetapi masih lagi tidak nyata. Wujud Allah yang terzahir pada roh tidak lagi dipanggil Allah tetapi diberi nama sebagai Muhammad. Tuan-tuan, tuan guru, tuan mursyid yang dimuliakan Allah. Ini sebagai berbagi. Saya sebenarnya tak paham, tak pandai, orang bodoh yang menyampaikan ini. Apabila wujud Allah yang tidak nyata atau roh atau Muhammad terzahir pada jasad, maka nyatalah wujud Allah yang di sebalik tidak nyata tadi. Nyata Allah pada jasad tidak lagi dipanggil Allah atau Muhammad tetapi dipanggil dengan nama Adam. Jadilah tajalilah. Maka disinilah kita pahami dalam tauhid ma'rifat. Maka tambahkan kita berbagi pada malam hari ini untuk kebaikan dalam hal tazkirah ataupun berbagi. Tambahkan bagi tuan-tuan